Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Laksamana Arung Fatihah. NIM saya 250204110088. Di sini saya akan menceritakan sebuah sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah Barat, yaitu pada tahun 705 sampai 1031 Masehi. Latar belakang berdirinya Bani Umayyah Barat. Bani Umayyah Barat adalah kelanjutan dinasti Umayyah yang selamat setelah keruntuhan pusat kekuasaan Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi akibat revolusi Abbasiyah. Tokoh utama yang mendirikan otoritas baru di Andalusia adalah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, yaitu cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, selamat dari pembantaian Abbasiyah dan melarikan diri ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan pemerintahan Emirat Cordoba, memisahkan diri dari Abbasiyah namun tidak mengklaim gelar khalifah. Mulai dari sinilah eksistensi Bani Umayyah Barat berkembang di semenanjung Liberia Al-Andalus. Periode pemerintahan Emirat. Pada tahun 756 sampai 929 Masehi, sebelum menjadi kekhalifahan, Andalusia dipimpin oleh serangkaian emir. Pada masa ini, konsolidasi politik menyatukan suku Arab dan Berber yang sebelumnya berkonflik, menata kembali kota-kota penting seperti Cordoba, Sevilla, Zaragoza, Toledo. Pertumbuhan ekonomi. Perkembangan irigasi dan pertanian seperti jeruk, zaitun, kapas, dan padi. Andalusia menjadi pusat perdagangan antara Eropa dan Afrika Utara. Awal perkembangan ilmu dan budaya. Muncul sekolah, madrasah, dan pusat penerjemah awal. Awal pembangunan Masjid Agung Cordoba oleh Abdurrahman I diperluas beberapa kali. 3. Periode kekhalifahan Cordoba. Pada tahun 929 sampai 1031 Masehi. Puncak peradaban Umayyah Barat terjadi ketika Abdurrahman III menobatkan diri sebagai khalifah pada tahun 929 Masehi. Sehingga Andalusia berdiri sebagai kekhalifahan independen yang setara dengan Abbasiyah, Baghdad, dan Fatimiyah Mesir. Pencapaian utama di Mesir di masa kekhalifahan yaitu kemajuan politik dan militer. Andalusia mencapai stabilitas tinggi, memperkuat pertahanan melawan kerajaan Kristen di utara, menjalin hubungan diplomatik dengan Bizantium dan negara-negara Eropa. Kemasan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-10, Cordoba menjadi salah satu kota penting yang paling maju di dunia. Bidang-bidang ilmu yang berkembang seperti kedokteran, filsafat dan sastra, matematika dan astronomi, perpustakaan besar dengan ratusan ribu manuskrip. Cordoba menjadi jembatan pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa, memicu awal Renaissance Eropa. Keindahan arsitektur, Masjid Agung Cordoba dengan lengkung merah putih ikonik. Madinat Al-Zahra, kota istana megah Abdurrahman III. Perkembangan seni ukir, kaligrafi, mozaik, dan tata kota. Kemajuan ekonomi. Sistem irigasi maju, konat kincir air. Sentra industri tekstil seperti senjata, kertas, dan keramik. Andalusia menjadi pusat perdagangan Mediterania Barat. 4. Perpecahan dan keruntuhan. Pada tahun 1009 sampai 1031 Masehi. Menjelang abad ke-11, kekhalifahan mulai melemah. Penyebab keruntuhannya yaitu konflik internal dan perebutan tahta antara bangsawan Arab, Berber, dan kelompok hamba budak Saklabiah. Pemberontakan militer yang menghancurkan ketertiban Cordoba. Krisis ekonomi dan politik
akibat perang berkepanjangan, tekanan dan kerajaan Kristen di utara. Penghancuran Madinah Al-Zahra dalam Perang Saudara. Pada tahun 1031 Masehi, Dewan Cordoba secara resmi menghapus institusi kekhalifahan. Andalusia kemudian terpecah menjadi negara-negara kecil yang disebut Muluk al-Tawaif, Taifah status. Kesimpulannya yaitu peradaban Islam Bani Umayyah Barat pada tahun 705 sampai 1031 Masehi adalah salah satu peradaban paling maju di dunia abad pertengahan. Masa ini ditandai dengan puncak kemajuan ilmu, pengetahuan, dan seni. Kota Cordoba sebagai pusat intelektual Eropa, toleransi budaya dan agama, kekuatan politik yang menandingi kekhalifahan besar di timur, warisan arsitektur dan ilmu yang mempengaruhi dunia hingga kini. Meskipun akhirnya runtuh akibat konflik internal, kontribusi peradaban ini tetap menjadi salah satu bab paling gemilang dalam sejarah Islam dan dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.